Perbarui ilmu Islam kamu bersama Religion di tv1news.com dan TV One Connect. Bersama-sama kita jadi berkah, insya Allah berakhir bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi pemirsa TV One dimanapun Anda berada. Alhamdulillah pagi ini kita kembali bertemu di acara kesayangan kita, tentunya di rumah Mama Dede. Mas Bedu. Hai, Pe. Bentar ya, Ipa mau balas chatnya Dian dulu nih. Mau Nah, dia lagi belanja. Dia lagi ngechat kamu. Iya, ngechat. Terus kamu mau balas. Iya, ini mau Oh, chat warna apa? Balas. Bukan, Pak. Bukan chat warna, bukan chat rumah. Oh, chat. Chattingan. Oh, chattingan. Iya. Ih, masih mesra banget masih chattingan sama Iya. suami ya. Bentar ya. Suami IP kan tapi kan? Iya, Pak. Bentar ya. Daging 2 kilo. Daging 2 kilo. Bebek. 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 Da- Kerang. Bebek daging 2 kilo, bebek kerang, Sirup, donat tuh. donat, Terus apa lagi? Oh, pesan pizza juga. pizza. Terus Kayak pokoknya mau pindah rumah Ayam. kayaknya nih orang nih. udah. Peh, Ya, sudah. banyak banget itu yang dibeli, kok nggak ada buah-buahan sama sayurannya, daging semua tuh, bebek, kerang, pizza, donat, gundu, Keras dong, Pak. keras ya. Itu Tapi kok makan juga sih. makan juga. Kok nggak ada sayur-sayurannya, Pe? Ini tuh buat makan siang, Mas Bedu. Makan siang begitu? Iya. Nggak takut sakit kamu, Pe? Kan sekali-kali. Kalau tiap hari mah sakit. Ini sekali-kali, Mas Bedu, nggak apa-apa. Ya, tapi nggak ada buah-buahan sama sayur-sayurannya gitu. Ya nggak apa-apa. Kan sekali-kali, Mas Bedu. Nggak apa-apa. Sekali-kali, berarti sesungai-sungai dong. Waalaikumsalam. Sekali-kali apa yang sekali-kali? Ini mah tadi Dian lagi belanja, Ipa ini daging 2 kilo suruh beli. Itik mah bebek, ayam, Itu sama donat. bebek naon bedana nya? Bebek, Bebek, ayam, ayam. donat, terus Pizza. kerang, pizza juga. Kerang, tadi semua daging. Tapi itu buat makanan IP itu nggak ada sayur-sayuran sama buah-buahannya mah. Maksudnya apakah itu nggak takut kena penyakit IP nggak takut sakit? Darah tinggi. Darah tinggi, kena apa gitu? Nggak apa-apa kan Iya. sekali-kali gitu, Mas Nggak. Bedu, nggak tiap hari juga. Oh, boleh jadi memperbaiki gizi. Selama ini sayuran doang. Oh, dibalik Doang. Iya, iya. Padahal kalau yang kita sering dengar, Heeh. 4 sehat, 5 Lima sempurna. Nah, sekarang adanya malah gizi seimbang mah. Betul. Jadi semua harus ada seimbang Seimbang. gizinya, nggak boleh berlebih, nggak boleh ada yang kalori, berlebihan. semuanya. Gitu. Karena yang berlebihan semuanya dibenci oleh Allah. Diuji oleh Allah tuh. Nah, kalau pola makannya Rasulullah mah, kenapa makannya Rasulullah bisa jarang sakit? Pasti pola makannya, pola hidupnya pasti baik tuh Seimbang. mah. Sangat baik. Makanya kita ini mengikuti bagaimana yang Rasul ajarkan buat kita. Nah, boleh. Biar kita pun sehat seperti beliau, insya Allah. Amin. Pas banget nih kita belajar ya, Maya. Pola hidup sehat ala Rasulullah, karena kan Rasulullah kan jarang sakit tuh, mah. Ya, Betul. semoga kita bisa mengikutinya. Yuk, Mah. Yuk, Ayo, Mah. silakan duduk. Iya, Mas, silakan. Silakan. Iya, silakan. Baru tumben mama yang membesarkan. Silakan, Ipe. Iya. Ambil duduk. Iya, Mas, Silakan, terima Mas. kasih. Terima kasih. Tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma shalli wa sallim ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Pola hidup Rasulullah. Ya, Bagaimana Rasulullah menjaga kesehatan tubuhnya? ya, kenapa Rasulullah tuh jarang sakit gitu? Kenapa jarang sakit? Iya. Sejarah mengabarkan kepada kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam seumur hidupnya sakitnya cuma 2 kali. Satu, ketika beliau mendapatkan wahyu yang pertama, gemetaran karena dipeluk oleh Jibril dengan eratnya, sakit, meriang, menggigil. Dia pulang minta diselimuti oleh istrinya Siti Khadijah. Yang kedua, sejarah mengabarkan kepada kita, beliau sakit ketika akan meninggal dunia, sakit sampai membawa meninggal. Nah, ini yang kedua. Saya yakin, kalau Mama tanya Bedu, kameramen, semua yang di atas nih, anak-anak yang warna-warni bajunya. Merah, kuning, hijau, biru. Itu yang namanya Mamah tanya, siapa yang pengen sehat kayak Rasulullah? Ngacung. Saya. Coba ngacung.
Kalau ditanya siapa yang pengen sakit nggak bakal ngacung. Iya. Makanya kenapa sih Rasulullah ini selalu sehat, jarang sakit? Dalam sejarah kehidupannya beliau selalu menjaga kesehatannya, bukan mengobati. Namanya preventif lebih baik daripada kuratif. Terbalik nggak? Iya, pencegahan lebih baik daripada pengobatan. Ipang nggak ngerti. Pencegahan lebih baik daripada pengobatan. Satu. Pengobatan. Bagaimana beliau mengajarkan kepada kita biar hidupnya sehat. Yang dimakan oleh beliau, yang masuk ke dalam mulut beliau itu hanya yang halalan dan thayyibah. Anda lihat dalam Al-Baqarah 168. Ya ayuhan nas, kulu mimma fil ardi halalan thayyibah. Hei manusia, manusia bukan. Manusia. Ya, mah. Makanlah semua yang di muka bumi, syaratnya halalan thayyibah. Halalan thayyibah secara hukum, halalan thayyibah cara memperolehnya. Artinya kalau sudah ngomongnya halalan thayyibah, urusan alam akhirat. Kemudian yang namanya thayyib, urusan dunia. Baik enggak? Seimbang enggak? Bagaimana gizinya? Bagaimana karbonya? Itu kan dihitung. Dihitung, mah. Dihitung, semua Kandungannya dihitung. semua dihitung. Semua dihitung. Jadi ada enggak? Masya Allah, mana yang buat tenaga, mana yang buat kulit biar mulus, kata IP. Buat Kalau mata. Agus mah nggak usah dah, cowok. Kagak mulus udah laku loh. Jadi begitu, kan dihitung semua. Vitamin apa yang dibutuhkan oleh tubuh, vitamin apa yang dibutuhkan oleh mata, itu kan dihitung-hitung sama kita. Iya. Semua dihitung. Makanya Rasul mengajarkan yang beliau makan hanya halalan thayyibah. Kenapa? Yang dimakan berpengaruh dengan anggota tubuh. Rasul mengajarkan kalau yang dimakan makanan halal, seluruh anggota tubuh halal. Kalau yang dimakan yang haram, yang subhat, yang dibenci oleh Allah, maka daging, darah yang numbuh dalam tubuh orang tadi semuanya adalah haram. Tuh. Hati-hati. Sekarang banyak orang hari gini gitu loh. Jangankan yang halal, yang haram hararese. Tahu ipa hararese? Susah mah. Susah. Ini salah. Semua manusia hidup rezekinya dijamin oleh Allah selama dia bergerak, mau bekerja dan berusaha. Dua. Bagaimana beliau menjaga kesehatan tubuhnya? Beliau tidak pernah makan sebelum lapar, berhenti makan sebelum kenyang. Rasul mengajarkan, "Mamin uyain abghadu ilallah min batni mali minal halal." Tidak ada satupun tempat yang dibenci oleh Allah kecuali perut yang dipenuhi dengan makanan halal. Duit punya saya, yang belanja saya, yang masak saya, yang nyiapin di meja saya, yang makan saya. Kalau sampai bak kemerdekaan, kemelekeran, kekenyangan dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Makanya hati-hati. Kita ini jangan sampai kekenyangan. Ini mah sampai kekenyangan. Sampai gumok. Maaf, jangan marah ya. Ya, mah. Kita lagi ngomong agama nih. Ya. Jangan tersinggung. Saya nggak pernah nyinggung. Di kita mah bahkan ada acara yang makanan sampai segede gitu. Itu dalam Islam dilarang. Anda lihat di dalam surat Al-A'raf 31. Wa kulu wasrobu walat seribu innahu la yuhibbul musrifin. Makanlah, minumlah kalian. Jangan berlebihan. Allah benci dengan orang yang berlebihan. Ya. Bahkan Nabi mah kalau makan tuh nggak pakai 5 jari. Pakai 3 jari. Oh. 5 mah pas segede kieu. Tuh. Itu yang salah. 3 jari. 3 jari ya, mah. Hati-hati, jangan berlebihan. Allah benci orang berlebihan. Kasihan yang nonton yang pada kelaparan, yang nggak punya duit, pengen ngeliat, diliatin. Dia sampai begitu kekenyangan, itu kelaparan. Iya, itu makan-makan besar tuh mukbang tuh istilahnya. Masya Allah, hati-hati, itu yang berlebihan. Walat seribu innahu la yuhibbul musrifin. Jangan berlebihan, Allah benci dengan orang yang berlebihan. Mau disayang, mau dibenci sama Allah. Mau disayang, mah. Makanya lu mikir, jangan kebanyakan makan. Iya. Oh, makannya sih yang seporsinya aja sewajarnya. Kalau mau Sewajarnya review aja. makanan, makannya enak, nikmat. Makan segini, Semuanya baskom, dimakan, makan semua. Iya, jadi tidak boleh berlebihan. Tidak boleh berlebihan. Jangan begitu, Baik. nggak boleh. Setelah ini kami akan kembali lagi. Tetaplah bersama kami di Rumah Mama, Dede. Rumah Mama Dede.
Baik jamaah, kita kembali lagi di rumah Mama, Dede. Rasulullah jarang sakit. Nah, Kenapa beliau jarang sakit? karena makannya tidak Di berlebihan. antaranya beliau ini kalau makan tidak tergesa-gesa. Terburu-buru. Rasul itu makannya tumaninah. Dimasukin mulut, dikunyah. Bahkan waktu mah lagi SD, ngunyah makanan itu 32 kali. Kenapa? Kalau makanan dikunyah sampai lembut, maka pencernaan bekerjanya ringan. Berbeda kalau masuk Langsung. Aduh, kasihan usus Langsung itu. telur. pencernaannya. 2-3 kali. Kalau terus-terus dilakukan itu tidak mustahil usus besarnya kanker. Akibatnya, karena berat kerja dia. Iya. Tidak sedikit yang harus dipotong. Kenapa? Berat kerjaan pencernaan. Makanya Rasul mengajarkan jangan terburu-buru. Kalau tidak terburu-buru, terhindar dari tersedak. Sedap ya. Terhindar dari tergigit. Pernahkah Anda makan karena buru-buru tergigit bibir? Lidah. Tergigit, Lidah mah ya kan? perih banget. Kenapa? Terburu-buru. Kayak takut keambil sama saudaranya, takut kehabisan. Iya. Pada jangannya kita orang tua menyiapkan makanan pasti sesuai dengan kebutuhan keluarga kita. Benar. Nggak bakalan kehabisan dah. Soalnya kalau di tempat kondangan baru tuh kehabisan pas di set, bukan rendang atau lengkoas itu sering tuh. Nah, berarti mata lu siwer. Tapi mama juga perempuan emang benar. Iya, Pak. Karena ketukeran bumbu. Ketuker, Mak. Nah, rezeki lu lengkuas. Ya, lengkoas ya. Kemudian bagaimana lagi? Betul, Bang. Rasul itu mengajarkan berbanyak berpuasa. Sumu tasihu. Berpuasa, niscaya kalian sehat. Dulu Rasulullah SAW mengirimkan surat ke Raja Yaman. Ya. Dibawa oleh kepada Raja Yaman. Raja Yaman bilang, saya tidak akan masuk Islam. Tapi dia simpati dengan kerasulan Nabi Muhammad. Dia kirimkan kepada utusan tadi seorang dokter. Saya kirimi dokter. Ya. Demi cintaku kepada dia. Walaupun saya tidak masuk Islam pada saat itu. Nih si dokter Yaman ini. Yang digaji oleh Raja Yaman. Nungguin Rasul sejarah mengatakan 2 tahun. 2 tahun sekalipun gak pernah sakit. Dia ngadep. Ya Rasulullah. Saya ini kan dibayar oleh raja saya tiap bulan. Rasanya malu. Kayak makan gaji buta. Digaji tiap bulan tapi nggak ada kerjaan. Karena engkau selama di sini saya nggak pernah sakit. Kata Rasulullah, maumu apa? Kalau engkau boleh mengizinkan saya akan pulang ke Yaman. Boleh kata Rasulullah. Kalau itu yang engkau inginkan. Kenapa? Kalau dia pulang ke Yaman sudah pintar ilmu agama. Dia menyebarluaskan di sana. Iya. Cuman kata dokter tadi, cuman saya pengen nanya dulu ya Rasulullah. Apa yang kau tanyakan? Apa yang menyebabkan kau sehat terus selama ini? Rasul mengatakan banyak berpuasa. Puasa. Makanya ada puasa Sawalan. Ada Senin Kemis. Ada Yaumul Bid. Pertengahan bulan 13, 14, 15. Ada puasa Daud. Puasa Ini buat kita mengosongkan perut. Detok nih perut kita. Kalau dipakai 24 jam kan panas. Panas benar, Bang. Dalam setahun, sebulan dikosongkan. Didetok nih. Yang kotoran yang ampas-ampasnya dibuang. Ini puasa. Kemudian apalagi yang menyebabkan beliau ini selalu sehat selama-lamanya. Karena beliau banyak berzikir kepada Allah. Mensyukuri nikmat daripada Allah. Sehingga Allah menjaga kesehatan beliau. Kemudian banyak berbagi sehingga makanan yang kita makan tidak ada hak orang lain. Karena orang yang makan hak orang lain. Misalnya dia punya harta banyak harus zakat tidak dikeluarkan. Allah mengatakan fi butunihim naro saya selauna sairo. Makan api neraka yang meluap-luap ke dalam perutnya. Nauzubillah min dzalik. Makanya ikuti bagaimana Rasul menjaga kesehatan tubuhnya. Insya Allah kita sehat. Ya. Nah, pada masa Rasulullah itu ada nggak hadis yang mengisahkan bahwa Rasulullah pada saat itu, pada zaman Rasul itu ada pandemi, ada wabah gitu, Mah? Ada. Nah, bagaimana Rasulullah menghadapinya tuh, Mah? Dulu Rasulullah itu ketika ada pandemi, ada wabah yang datang kepada suatu kampung yang di sini dilarang masuk ke sana.
yang di kampung sana dilarang keluar. Biar kita tidak keturunan dari mereka, biar yang di kampung ini tidak menularkan penyakit mereka. Itu mengantisipasi. Zaman Rasul udah ada kayak gitu ya. Dari zaman dulu. Makanya kalau kita ngikut gaya yang Rasul ajarkan sebagai seorang muslim, aman kita. Sehat kita mah. Kan Terhindar dari kata orang-orang yang menyampaikan protokol kesehatan, boleh jadi kita sehat. Tapi tidak tahu ada penyakit. Makanya jaga oleh kita, takut kita ngobrol sama orang, kena sama orang. Iya benar. Boleh jadi imun orang lebih lemah daripada kita. Ya. Kan menularkan pada orang. Makanya saling menjaga. Yang di luar jangan masuk ke kota tadi, yang di kota jangan keluar. Biar kita tidak menyambut penyakit, yang di dalam tidak menyebarkan penyakit. Begitu caranya. Ya. Baik, Mah. Nah, Mah, biasanya yang makan terlalu berlebihan itu kayak bisa kena penyakit diabetes, kolesterol, segala macam itu, gula. Nah, bagaimana kalau penyakit keturunan, Mah? Kalau seperti gula gitu. Oke. Penyakit keturunan itu sebetulnya memang teori daripada dokter. Yang kita jangan lupa, tidak sedikit orang yang emaknya, bapaknya, neneknya semua sakit gula, anaknya sehat-sehat. Jadi ternyata tidak semua seluruh keturunannya. Kalau kata anaknya 5, cucunya 20 misalnya. Tidak semua 20 itu kena. Hanya beberapa orang. Jadi jangan takut. Apalagi sampai berlebihan, sampai parno, itu justru karena keparnoan Anda pasti kena. Karena keyakinan hati itulah yang terjadi dengan diri Anda. Jaga diri Anda. Yang penting, kewajiban kita jaga kesehatan. Saya pun sakit, kita sabar. Ini ketentuan Allah. Karena Allah yang menentukan sehat tidaknya kita. Tapi kita wajib bekerja, berusaha jaga kebersihan. Mama saya bersyukur nih sekarang. Dengan adanya corona, orang yang rumahnya pada jorok tadinya mulai ngebersihin. Iya, karena nggak ada Orang kerjaan yang ya, Mah. halamannya kotor, gue jijai banget. Untuk mamah aneh. Ada rumah, rumput sampai naik ke dinding. Aneh mamah mah. Orangnya kagak kerja, nonton TV aja molohok. Jijai banget tuh ngeliatnya. Mama yang sibuk aja kalau lihat sampah, lihat di got. Udah gereget banget. Jadi mereka itu banyak yang begitu tadinya. Gara-gara corona, jaga kebersihan. Menjaga kebersihan. Gitu. Nah, hikmahnya ya, Mah. Hikmahnya selalu ada. Nah, ini juga ada yang bilang kan, Mah, habatus sauda, kurma, madu. Itu apa betul, Mah? Makanan sehat ala Rasulullah. Jangan dijawab ya, Mah. Ya. Setelah ini ya, Mah ya. Maaf ya, Mah ya. Dan pemirsa jangan kemana-mana, tetap bersama kami di rumah Mama Dede. Insya Allah berakhir bahagia. Kembali lagi bersama kami di rumah Mama Dede. Nah, Mah, ini ada pertanyaan dari jamaah nih, Mah, yang ada di Instagram. Kalau nggak salah tadi Bedu nanya, naon teh? Nah, itu dia, Mah. Oh, yang iya. Kayaknya sama belum Mah. kelar deh. Oh iya, Mah. Makanan sehat ala Rasulullah. Apakah habatus Kurma, sauda, madu, dan sauda. kurma? Ya. Hobi Rasulullah, makanan favorit beliau adalah madu. Madu. Oke. Apalagi kalau di rumahnya istrinya, itu disuguhin madu luar biasa itu Rasulullah itu. Makanya Rasul mengatakan, obat yang paling hebat jangan kalian tinggalkan madu dan Al-Quran. Karena madu itu obat segala penyakit. Anak-anak mencret dikasih madu sembuh. Sembuh betul. Orang yang meriang dikasih madu sembuh. Kemudian panas dikasih madu sembuh. Kemudian juga ada orang yang sakit perut, ada orang yang pusing minum madu sembuh. Makanya saya ajarkan kepada Anda, silakan kita minum madu sesuai yang Rasul ajarkan. Iya, iya. Cuman maaf, kalau ditanya ibu-ibu, mama kan jamaahnya ibu-ibu. Ibu-ibu mau minum madu? Mau. Jawabannya, pertanyaan kedua. Ya. Ibu-ibu maukah di madu? Jawabannya pasti kompak. Enggak. Jadi madu itu obat segala penyakit. Oh. Al-Quran obat segala penyakit. Iya. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifa wa rahmatul lil mu'minin. Surat Al-Isra 82. Telah aku turunkan buat kalian Al-Quran sebagai obat penyakit dalam dada dan rahmat bagi orang yang beriman. Rasul pun mengajarkan berobat minum dengan habbatus sauda. Itu pun diantara obat yang Rasul biasa meminumnya. Makanya kita lanjutkan sekarang, karena apa yang Rasul ajarkan pasti itulah yang paling benar buat kita. Kalau kurma ini, Mah? Kurma itu
kan manis. Manis betul. Makanya Rasul kalau puasa yang pertama dimakan korma. Korma. 1 atau 3. 3. Kalau kita nggak punya, minum yang manis. Kenapa? Tubuh kita kosong dari pagi. Makan yang manis tambah energi, tambah tenaga. Baru beliau sholat, habis sholat beliau makan, tapi tidak berlebihan. Maaf di kita mah, kayak benua jebol kalau bulan Ramadan. Iya, Bapak-bapak, maaf. Ada orang yang bilang, Mama, sama kalau buka tidak pernah makan nasi. Ya Allah hebat amat. Hebat, Tapi makan apa? Makan lontong 5 sama bakwan 6. Banyakan mana-mana nasi cepat. banyak nasi, banyak Pak Agus. lontong 5 bawaan 6. Makanya, etatnya dia lupa kalau lontong dibikin dari nasi. Nasi. Lontong 5 bawaan 6, es kelapa, ya Allah. Nah itu dia, berlebihan. Iya. Tidak suka Allah dengan yang berlebihan. Baik, Ini, Mah. Beh. Nah, ini ada pertanyaan Mah dari Rian Muriawan. Rian apa? Rian Muriawan. Galau nih, Mah. Ada apa Meriawan? Mah, salah satu makanan favorit Rasulullah adalah daging kambing. Ya. Tapi kenapa Rasulullah baik-baik saja saat makan daging kambing? Berbeda dengan zaman saat ini, di mana makan daging kambing dapat menyebabkan darah tinggi, asam urat, dan lain-lain. Mohon penjelasannya, Mah. Sekali lagi, kenapa kita mah makan sate kambing 20 tusuk? Sop kambing seperti Porsi gede. Yang di bekong, yang di tempat yang tanah. Ini ya benar yang. Sop segitu habis itu yang salah. Berlebihan, Kembali ya, wala tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Rasul itu makan sekedarnya. Ya, Di ya. kita mah makan nasi goreng kambing, ya Allah, sakit Aduh. tuh. Sampai habis kayak orang habis main tinju. Itu yang salah. Yang penting semuanya jangan berlebihan ya, Mah. Ya. Berlebihan ya. Mah, pertanyaan selanjutnya dari Ripai Akif. Ya, Ripai Akib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ripai Akib. Saya mau nanya dong, Mah, Naon, Ripai Akif? tentang tema Rasulullah jarang sakit. Banyak saran dan anjuran dari pakar kesehatan untuk tidur sehari 8 jam. Rasulullah sendiri kalau tidur berapa jam ya, Mah? Mohon penjelasannya. Oke. Ngomong-ngomong tidur 8 jam, ada seorang ahli di Amerika, di California itu, dia menyelidiki selama 4 tahun, dari responden usia 20 sampai 120 tahun di Jepang banyak yang seperti itu. Ternyata orang yang tidur sampai 8 jam itu banyak yang sakit, yang mudah mati. Nah, loh. Artinya mereka mengatakan jangan sampai 8 jam. 6 jam, 7 jam itu sudah cukup. Iya. Rasul sendiri tidak pernah tidur sebelum dia mengantuk. Habis Isya dia cepat tertidur. Tapi kan Isyanya di Mekah tahu sendiri kita. Apalagi kalau bulan Iya, Ramadan. benar. Ya kan? Panjang tuh. Tertidur, di tengah malam dia bangun. Berapa jam coba? Taruh deh jam 10, 12, 1, 2, 4 jam. Apakah Anda tidurnya hanya 4 jam atau berlebih? Aku ingin mendengarkannya. Berlebih mah. Keblok siap. Kalau lagi libur. Orang yang tidurnya kebanyakan jadi malas untuk bergiat, untuk bekerja, Beribadah, benar. untuk berkiprah di masyarakat. Berbeda dengan orang tidurnya sedikit. Rasul tidur itu bantalnya pelepah korma. Tahu pelepah korma? Kayak pelepah pohon. Pohon, betul, Pak. Naon teh kalapa, tahu? Ya, iya, Pak. Dipotong, taruh di tempat tidur, Kan itu di situ. melengkung gitu kan emang. Begitu kalau nengok, sakit ini, terbangun. Iya mah, milih bantal yang, Yang paling lembut. empuk. Biar tidur terlelap. Itu teh ngajakin setan, Iya, tahu. Iya. Kalau olahraganya sendiri Rasul seperti apa tuh, Pak? Olahraga aja Rasul. Rasul mengajarkan, ajarkanlah anak kalian berenang, naik kuda, kemudian memanah. Yang namanya berenang, yang bergerak sebagian tubuh, apa seluruh tubuh? Seluruh tubuh. Tangan bergerak, leher, Iya, kaki. kalau tenggelam mah kalau Makanya, berat. Iya. artinya Rasul mengajarkan kepada kita sebagai umatnya gerakan seluruh tubuh. 2, Rasul mengajarkan harus naik kuda. Kalau orang naik kuda yang gagah apa yang letoy? Yang gagah dong kudanya. Makanya, karena Allah mengatakan wal yahsalladzina law taraku min khalfihim dzurriatan di apa? An-Nisa 9. Hendaklah kalian takut meninggalkan anak cucu yang lemah fisik, lemah mental, lemah iman, lemah Islam, lemah ilmu, lemah ekonomi. Tinggalkan anak cucu yang kuat. Ya. Kuat iman, kuat Islam, kuat ilmu, kuat ekonomi itu. Itu. Ajarkan untuk memanah. Memanah perlu konsentrasi. Fokus. Sak,
Fokus. Satu titik. Satu titik. Artinya diajarkan kalau kita mengerjakan sesuatu Harus konsentrasi. konsentrasi, Fokus. jangan ngambang. Oke, baik. Baik, Mah. Terima kasih, Mah. Oke. Semoga apa yang Mama sampaikan tadi bisa bermanfaat buat kita semua. Amin. Mas Bedu, semangat banget jawabnya. Nah, iya dong. Yang namanya hidup tuh kita harus selalu sehat dan semangat setiap hari. Gak boleh lemas, gak boleh lesu. Ya, Maya? Betul, setuju saya dengan Bedu. Tuh. Sehat terus, hidupnya sekali, nikmat hidup kita. Bagus tuh Mas Bedu. Iya. BTW, Iya, by the way. rahasianya Mas Bedu agar tetap sehat setiap hari itu apa sih Mas Bedu? Soalnya Ipa masih pagi udah lemes nih. Yakin nih, Pe, mau Mau tahu? tahu. Nah, pas banget nih, Pe. Mas Bedu punya rahasia buat jaga daya tahan tubuh tetap sehat dan semangat. Idih, apa tuh Mas Bedu? Yang paling penting itu, Pe, pola hidup sehat dan bahagia. Nah, selain itu juga Mas Bedu punya susu yang bisa meningkatkan daya tahan tubuh. Apalagi di masa pandemi seperti sekarang ini, Pe. Mas Bedu punya susu? Emang punya, Bang? Bukan susu yang itu, Ipe. Maksudnya ini susu steril yang kemasannya praktis dan enak. Bedu, Iya, Mah. dengar susu steril, Mama jadi ingat. Susu steril 7 kurma yang kemarin Bedu kasih Mama. Iya, iya. Mana susunya? Bagi dong. Nah, pas banget ini. Ya udah, Mama boleh duduk deh. Sok. Nah, nih Mama boleh diambil, Mama boleh pilih. Oke, alhamdulillah. Dapat ya, Maya? Ipe, Mama, Pe. Iya, Mas. Mangga. Buat Ipe Bisa juga bukannya? ada. Bisa tuh, Mah. Itu juga ada, Mah. Tuh, gimana, Mah? Yuk kita minum sama-sama, Mah. Yuk, bismillah heula ya. Ya. Yuk, bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita minum susu steril 7 kurma. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, enak bener ya, Du. Anak-anak pasti suka. Mama aja suka. Iya, Mah. Kurmanya berasa banget ya, Mas Bedu. Iya dong, pasti Pe berasa kurmanya. Karena kan susu steril 7 kurma ini mengandung buah kurma asli pilihan. Tuh, Mama aja suka. Jamaah di rumah harus coba ya. Tuh, gimana Mah? Manfaatnya kelas apa, Mah? Masya Allah, manfaat susu sterilnya saja sudah bagus. Ditambah lagi dengan khasiat kurmanya. Mama minum tiap hari untuk menjaga daya tahan tubuh Mama. Waduh, mantep. Bener banget tuh, Mah. Susu steril 7 kurma ini, Mah, ya bukan sembarang susu. Susu steril 7 kurma ini mengandung kebaikan nutrisi susu, ya, dan khasiat kurma yang pastinya baik untuk menjaga daya tahan tubuh kita, apalagi di masa pandemi seperti sekarang ini, Mah. Ipe. Wah, hebat banget ya khasiatnya Mas Bedu. Tapi ini bisa diminum tiap hari kan? Sama bisa diminum siapa saja? Oh, ya pasti bisa dong, Pe. Susu steril 7 kurma ini aman diminum oleh seluruh anggota keluarga, ya. Mulai dari anak-anak sampai orang dewasa. Wah, alhamdulillah, makasih ya Mas Bedu untuk saran dan infonya. Ipeh mau minum tiap hari untuk menjaga daya tahan tubuh Ipeh. Iya, Pe. Insya Allah, ya. Dengan minum susu steril 7 kurma setiap hari, daya tahan tubuh kita tetap terjaga, sehingga lebih semangat dalam menjalani aktivitas sehari-hari. Terutama dalam menghadapi masa pandemi seperti sekarang ini. Gitu. Masya Allah, susu steril 7 kurma. Susunya bermanfaat, kurmanya berkhasiat. Kembali lagi bersama kami di rumah Mama Dede. Pola hidup sehat ala Rasulullah. Nah, Mah, kalau misalnya Rasulullah makan itu diatur nggak, Mbak, dari jam-jamnya gitu? Misalnya jam segini udah nggak boleh makan gitu. Oh, tidak, beliau memberikan aturan kapan makan, berapa jam jeda makan. Yang penting beliau merasakan yang namanya dia sekarang sudah merasa lapar, baru makan. Tapi tidak berlebihan. Belum kenyang, dia berhenti. Rasul bersabda, makanan yang ideal dalam perut kita sepertiga makanan. Sepertiga cairan, sepertiga udara buat pernapasan. Jadi kalau misalnya dijamin tidak. Karena apa? Kebutuhan tubuh kan beda. Boleh jadi sekarang kerjaan kita banyak, energi yang dikeluarkan sangat banyak, udah lapar, gitu kan? Nanti mungkin kita hanya duduk, hanya baca, belum lapar. Jadi tidak ada. Yang jelas Rasul mengajarkan, jangan makan sebelum lapar, berhenti makan sebelum kenyang. Yang Rasul mengatakan, khairul umur awsatuha, sebaik-baik urusan yang sedang-sedang saja. Karena masalahnya, maaf dalam tanda kutip, kalau kita dalam keluarga misalnya diatur makan pagi 6:30, makan siang jam 1, makan malam jam 8, misalnya diatur. Bagaimana kalau anak tuh lagi meriang sakit, harus makan obat.
Bagaimana kalau kita ada kegiatan nanti? Jadi itu tidak terikat. Kapan Anda merasa membutuhkan, kapan Anda merasa cukup, begitu aja. Tidak ada aturan jam berapa tidak. Tidak ada aturan. Cuman ada ketika mereka sudah datang waktu azan, makanan terhidang. Sementara dari tadi mereka belum makan apa-apa sehingga mereka lapar. Ya. Bau makanan tercium, Rasul mengatakan makan dulu. Daripada nanti sholat ingat makanan. Kalau dalam tanda kutip dari tadi belum makan lapar banget. Waktu azan sudah datang, makan dulu. Nggak berapa lama makan. Daripada kita sholat ingat sayur asam, ingat semur, ingat Ikan bakar. Yang salah. Kecuali kalau waktu sholatnya mepet tinggal sedikit, walaupun Anda sangat lapar, tetap sholat dulu. Beda masalahnya. Oke. Semoga dengan tausiah Mama tadi kita makin mengerti dan bisa mengikuti pola hidup sehat ala Rasulullah. Agar kita bisa selalu sehat seperti beliau, makan sebelum lapar, berhenti sebelum kenyang. Dan yang sedang mendapat ujian sakit, semoga segera diangkat penyakitnya. Amin. Amin, amin ya rabbal alamin. Masya Allah. Yuk, kita berdoa bersama-sama, semoga hajat kita dikabulkan oleh Allah. Amin, amin, amin. Pemirsa, mari kita sama-sama angkat tangan. Kita bermunajat, bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengabulkan seluruh hajat kita sesuai dengan kebutuhan kita tentu saja. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana, lakal hamdu wa lakas syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, jadikanlah kami semua orang-orang yang bersyukur. Bersyukur dengan nikmat yang telah Engkau limpahkan kepada kami. Syukur dengan nikmat panjang umur. Syukur dengan kesehatan yang Engkau berikan kepada kami. Kami bersyukur karena Engkau telah memberikan kepada kami tubuh yang sempurna. Yang berfungsi sesuai dengan fungsinya masing-masing. Kami bersyukur kepadamu ya Allah, lahir dari keluarga muslim. Kami bersyukur pula kepadamu ya Allah, diberikan hidayah olehmu ya Allah. Untuk menjalankan mana yang baik, mana yang buruk. Menghindarkan apa yang dosa dan maksiat ya Allah. Oleh karena itu kami bermohon kepadamu ya Allah. Kepada kami, tanamkan dalam hati kami. Mana yang halal, mana yang baik. Mana yang subhat, mana yang haram. Berikan kepada hati kami tentang bagaimana menghadapi yang haram dan subhat agar kami menghindarinya. Jangan sekali-kali menyentuhnya dan mendekatinya, jangan ya Allah. Serahkan kepada kami agar yang kami makan, yang kami minum, yang kami pakai halalan thayyibah. Halal secara hukum, halal cara memperolehnya, thayyib hasilnya. Ya Allah, kami pun bermohon kepadamu ya Allah. Agar hidup kami, polanya sebagaimana Rasul ajarkan kepada kami. Jangan makan sebelum lapar, berhenti makan sebelum kenyang. Tidak makan yang haram, tidak makan yang subhat. Tidak ngambil hak orang lain, kecuali dengan izin orang yang bersangkutan. Ya Allah, pada saat ini begitu banyak penyakit khususnya COVID Corona ini. Kami pun bermohon kepadamu ya Allah, hindarkan kami semua dari COVID Corona ini ya Allah. Kami bermohon kepadamu ya Allah, selamatkan kami yang sedang sakit, biar sabar dan bersyukur, banyak berzikir kepadamu sehingga sakitnya menghapus semua dosa-dosa mereka ya Allah. Sehatkan kami, bimbing kami di jalanmu yang benar. Buang segala penyakit ini ya Allah dari kami, agar kami bisa lebih hidup sebagaimana sedia kala. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Ya sapi ispi anta sapi la sipaa illa sipauka sipaan la yughadiru saqama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih jamaah atas perhatiannya Mama Dede. Terima kasih buat Terima kasih Ma ilmunya. Terima kasih Mas Ya, Bedu. sama-sama Ipe. Ana Bawi terima kasih.
Mama, sebelum kita tutup ada yang ingin disampaikan buat jamaah di rumah, Mama? Baik pemirsa, jaga kesehatan setiap hari agar kita sehat terus. Semoga Allah meridhoi kehidupan kita. Amin, amin ya rabbal alamin. Baik, terima kasih jamaah telah menyaksikan program Rumah Mamah Dede. Jangan lupa saksikan kami terus setiap hari Senin sampai dengan Jumat pukul 8 pagi hanya di TV One. Insya Allah kita ketemu lagi di episode berikutnya, tentunya hanya di Rumah Mama Dede. Kami pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.